masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 2 agen BRI di Kutai Timur dirampok komplotan perampok bersenjata tajam. Uang puluhan juta rupiah dibawa kabur pelaku. Operasi penertiban juru parkir di Samarinda semakin masif. Sejumlah juru parkir liar diangkut oleh petugas. Perkara bongkar muat dengan kontainer di badan jalan kini jadi perhatian serius polisi. Perkara bongkar muat barang dari kendaraan bak terbuka maupun kontainer masih kerap dijumpai di Tarakan. Ironisnya, kegiatan tersebut dilakukan di badan jalan saat arus lalu lintas tengah ramai. Salah satu kawasan yang terlihat aktivitas bongkar muatnya yakni di kawasan Jalan Yos Sudarso. Menanggapi hal ini, Satlantas Polres Tarakan berjanji akan mendatangi lokasi tempat kontainer tersebut melakukan bongkar muat. Langkah berikutnya, Satlantas akan meminta pemilik toko atau pemilik usaha agar terlebih dahulu menyampaikan informasi tertulis kepada Satlantas terkait kegiatan yang dilakukannya. Disampaikan bagaimana kalau yang punya gawean itu pemilik toko itu sendiri. Pemilik toko itu sendiri kan begitu. Ya, tentunya hal ini kan jadi agak membingungkan ya. Satu sisi pemilik toko yang memanggil kendaraan tersebut untuk mengantarkan barangnya itu di tokonya. Nah, sehingga mungkin di situ akan terjadi kemacetan sementara ya. Ya mungkin ke depan kita akan sambangi toko-toko itu apabila ada kegiatan bongkar muat agar menyampaikan ke Satlantas ya. Mungkin itu solusi yang bisa kami berikan. Tapi bila kita dapatkan truk-truk yang sengaja parkir di tengah jalan ya dengan tidak alasan yang kuat ya, tidak didasar dengan alasan kuat, pasti akan kita tilang. Diharapkan aktivitas bongkar muat dengan kontainer di ruas jalan dapat dihentikan. Ini dimaksudkan agar arus lalu lintas tidak macet. Selain itu, keselamatan pengendara bisa lebih terjamin. Mustafa dan Sofyan melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Pengelolaan sampah rumah tangga di Balikpapan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah atau Perda Nomor 4 Tahun 2022 kian diperketat. Langkah ini dipandang perlu agar sampah tidak lagi berserakan di permukiman. Terkait kondisi ini, Kepala DLH Balikpapan mengaku Perda tentang sampah sudah disosialisasikan sejak tahun 2024. Sejauh ini warga yang kedapatan membuang sampah tidak pada tempatnya masih diberikan teguran lisan. Namun aturan itu akan diperketat di tahun ini. Setiap warga yang kedapatan membuang sampah tidak pada tempatnya akan dijatuhi sanksi pidana atau denda sebesar Rp100.000. 4/2022 ini kan sejak Desember 2022 disahkan, kemudian tahun kemarin sudah kita sosialisasikan ke masyarakat melalui kelurahan, ke Pak RT gitu ya. Nah insya Allah di tahun ini kita sudah mulai menerapkan aturan itu. Nah di tahun 2024 juga kita sudah uji coba di beberapa kali melakukan operasi justisi. Yang memang pada tahapan itu kita hanya sifatnya teguran mengingatkan gitu ya, tapi insya Allah di tahun ini kita mulai menerapkan sanksi sesuai dengan aturan Perda. Ya, pengawasan ini kan kita harapkan memang dari masyarakat terlibat semua. Jadi nggak bisa kita hanya berharap pada Dinas Lingkungan Hidup, karena Balikpapan ini kan cakupan wilayahnya cukup luas ya.
Terkait aturan ketat terkait sampah ini membuat salah satu ketua di Kelurahan Sumberrejo senang. Ia mengaku wilayahnya masih kerap dijadikan tempat membuang sampah. Hanya saja hingga kini pelakunya masih belum ditemukan. Ibu buang sampahnya di wilayah Kararejo yang di ujung. Oh, ada bak sampah ya kalau Iya. untuk di wilayah sini. Nah, kalau untuk warga yang buang sampah di jalan itu di mana, Bu? Di depan Gang Kesatuan. Oh, berarti buang sampah di jalan. Tapi kita nggak tahu warga yang mana yang buang. Selalu kita pantau tapi tidak pernah terdapat yang Upaya yang sudah Ibu lakukan apa nih, Bu? Ibu selalu nge-share di grup warga, grup RT, menghimbau bahwa buang sampahnya di tempat yang sudah ditentukan. Untuk meningkatkan kedisiplinan warga terhadap aturan membuang sampah, Dinas Lingkungan Hidup akan menggelar operasi justisi sejak September hingga Oktober 2025. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. SD Negeri 008 Samarinda Ulu ini merupakan salah satu sekolah yang hingga kini masih memanfaatkan komputer jinjing atau laptop Chromebook. Pembagian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan era Nadiem Makarim. Di sekolah ini terdapat 15 unit laptop Chromebook yang dibagikan sejak 2023. Pihak guru menyebut pemanfaatan Chromebook ini sangat membantu proses pembelajaran. Guru juga menyatakan anak didiknya tidak mudah bosan menerima pembelajaran karena keberadaan Chromebook ini, proses belajar mengajar menjadi tidak monoton. Selain itu, kompetensi guru juga semakin meningkat. Barangnya sendiri bagus, Chromebooknya saat ini masih bagus, kemudian digunakan untuk kegiatan ya guru, ya siswa, kemudian rutin itu kan AMBK. Saat ini. AMBK. Ada berapa unit, Pak? Ada 15. 15 unit ya. Sejauh ini berarti tidak ada kendala, Pak? Alhamdulillah tidak ada kendala. Program ini disambut baik dengan sekolah atau seperti apa, Pak? Kalau saya pribadi nih Pak, saya nyambut baik. Artinya memang sangat dipakai di kegiatan sekolah baik guru ataupun siswa, Pak? Iya. Pengakuan serupa disebutkan oleh Kepala SDN 002 Samarinda Kota. Di sekolah ini, komputer jinjing yang diterima pada tahun 2023 sebanyak 15 unit. Kehadiran laptop ini dinilai sangat membantu proses belajar mengajar dan kegiatan lainnya. Untuk Chromebook pembagian untuk sekolah mulai 2023 kemarin sekitar sebanyak 15 unit. 15 ya. 15 unit. Alhamdulillah dari awal dibagikan, kemudian kita gunakan per tahunnya, kemudian tidak hanya ANBK tetapi ada kegiatan-kegiatan lain seperti adalah OSN, diantaranya IPA, MIPA dan seterusnya. Insya Allah sampai sekarang alhamdulillah masih kondisinya baik. Oh, masih baik ya, Pak ya. Selain dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar, laptop atau komputer jinjing Chromebook juga bisa dimanfaatkan oleh guru-guru untuk berbagai aktivitasnya. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia, pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.